Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo dengan gue Joe Silaban di channel opini bolanya orang awam dari Perth, Australia Barat. Nah, seperti yang kita tahu bersama-sama kemarin malam, tepatnya hampir sehari yang lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan dari Vietnam U23 di final Piala AFF U23 atau yang sekarang bernama Asian Championship U23 di Gelora Bung Karno, ya, didukung oleh resminya sekitar 37.000 penonton yang hadir dan mayoritas mungkin 99% adalah mendukung Indonesia tuan rumah. Timnas U23 tidak mampu menembus pertahanan rapat Vietnam yang berlapis-lapis, diterapkan dengan bermain kasar dan keras, dan akhirnya kecolongan atau kebobolan dari sebuah scrimmage setelah adanya sepak pojok dan dimanfaatkan baik dengan Nguyen Chong Pong di menit ke 37 ya teman-teman. Nah, Indonesia sendiri bermain itu sangat kalau bagi saya sih bermain sangat baik dalam arti Indonesia juga menguasai bola ya. Kalau kita lihat dari statistik-statistik yang ada ya, Indonesia itu menguasai bola 68%, tapi tetap kalah 1-0. Nah, hal ini memang sudah berkali-kali menjadi problem Indonesia baik di timnas senior ketika Indonesia berhadapan dengan Australia di Sydney ketika Indonesia menguasai 62% dan kalah 5-1, bayangkan 5-1 ya. Kemudian Indonesia di Qingdao juga menguasai 60-an persen bola dan kalah 1-0 dari China di round 4 penyisihan Piala Dunia. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Nah, jika saya lihat kenapa saya bilang Indonesia juga sudah bermain sangat baik tadi malam adalah kita tahu di masa lalu Indonesia punya masalah berat ya di bagaimana passing-passing yang tidak sampai, passing-passing yang incomplete, yang mengesalkan kita salah passing kepada lawan. Nah, sekarang kalau kita lihat kenapa saya bilang jauh lebih baik, jauh lebih positif adalah tidak terjadinya lagi hal-hal tersebut ya. Dengan penguasaan bola yang begitu banyak memperlihat Indonesia dengan completion passing juga yang di atas 80% ya. Saya lihat iya di atas 80% itu sungguh luar biasa bahwa Indonesia sebenarnya sudah bisa berhasil menerapkan dasar-dasar sepak bola yang baik. Apakah Indonesia sudah menjadi tim yang hebat? Buat saya Indonesia menjadi tim yang lebih hebat, lebih baik dibandingkan masa lalu. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan Indonesia sedang menuju ke menjadi sebuah tim yang baik. Kenapa? Karena penguasaan passing, penguasaan bola itu sudah menjadi modal buat Indonesia ya. Lain cerita ketika kita berhadapan dengan Jepang, ketika kalah 6-0. Kenapa saya bawa ini sedikit? Karena ini memang sedikit banyak menjadi problem kita akhir-akhir ini ya. Eh, Ketika kita lawan Jepang kita memang kalah possession juga. Tapi ketika kita melawan Australia kalah 5-1, kemudian melawan Cina kalah 1-0, itu kita sama sekali tidak mengalami kesulitan menguasai bola, tapi mengalami kesulitan menembus pertahanan. Nah, satu hal yang saya bilang menarik adalah bagaimana sepanjang turnamen Grau van den Berg menerapkan pola 4-3-3 untuk tim U23 ini. Nah, menariknya adalah saya ingin melihat apakah Patrick Kluivert berani untuk menerapkan 4-3-3 di dua pertandingan uji coba atau mungkin tetap menerapkan 3-4-3 di satu pertandingan atau menerapkan 4-3-3 di pertandingan berikutnya. Itu yang akan menjadi sungguh menarik ya. Tapi kembali lagi ke U23, mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagi saya tim ini masih muda, mereka masih kurang saya pikir tajamnya selain Raihan Hanan yang berani maju ke depan dan Arkan Fikri yang hanya bisa bermain di 10 menit terakhir, tim U23 memang kekurangan pemain-pemain sayap yang tajam yang saya bilang berani menusuk. Nah inilah mungkin nanti fungsinya Maurice Zylstra dan kita masih punya sebenarnya tim Gapens dan John Marks ya yang bisa memperkuat lagi lini belakang dan sisi kiri timnas Indonesia saat ini. Kemarin di tempatnya Frankie Misa. Frankie Misa bermain, saya bilang juga, ya cukup Spartan ya. Walaupun Frankie Misa tidak istimewa, tapi dia melakukan tugasnya dengan baik. Ya, jadi karena kebobolan Indonesia itu lebih kepada scrimmage setelah sebuah corner ya yang memang sulit mau menyalahkan siapa saja. Yang bisa disalahkan adalah kegagalan timnas kita menembus pertahanan
Vietnam menurut saya ya. Di sisi lain walaupun Jens Rawan mencetak 7 gol di turnamen ini dan menjadi top skor, kita bisa melihat bahwa Jens Rawan adalah tipe striker murni. Bagi dia bola adalah bola matang. Dia bukan tipe orang pengolah bola yang banyak memegang bola, tapi dia striker murni, dia butuh peluang untuk bisa mencetak gol. Itulah tipe Jens Rawan di sini. So, teman-teman kita bisa lihat 4-3-3 berhasil diterapkan oleh Gerald Vandenberg di kejuaraan ini, dan bagi saya ini dasar yang bagus. Kita bisa nanti berharap banyak di penyisian Piala Asia U23 ya, walaupun lawannya cukup berat ya, Korea Selatan di satu grup dengan kita, tapi saya optimis kita bisa lolos ke putaran final dan kemudian sedikit banyak mengulangi, kita berharap mengulangi prestasi 2 tahun yang lalu ya, atau tahun lalu di Qatar. Nah, inilah yang sangat menarik, tapi ya sangat disayangkan Indonesia tidak bisa menjadi juara, tapi kita belajar banyak dari sini dan menantikan hal ini bisa diterapkan di timnas senior. Saya ingin melihat bagaimana Indonesia bermain dengan bukan dengan 3 center back, tapi dengan 2 center back, Jay Ises, dan kemungkinan besar ya saya pikir kalau 2 center back Jay Ises dan Max Hilgers di situ, dan ataupun Justin Hobner ya, bisa juga di situ. Tapi lebih lagi 4-3-3 ini kelihatan Indonesia berhasil menguasai bola dengan baik, tidak apa dibilangnya, tidak kalang kabut ketika diserang, eh, tidak panik ketika diserang, dan terasa lebih balance ya, antara lini belakang dan lini depan itu bermain masih lebih dekat, dan lini belakang, lini tengah, lini depan itu pemain lebih dekat satu sama lain, tidak mengisolir satu dua pemain di depan sendirian. So, thanks so much. Begitu analisis saya terhadap kekalahan kepada Vietnam. Pada dasarnya, dilihat dari seluruh permainan, sama kuat menurut saya. Indonesia dan Vietnam sama kuatnya. Vietnam tidak lebih hebat daripada Indonesia. Indonesia pun tidak lebih hebat dari Vietnam. Untuk di U23 ini, untuk tim yang bermain kemarin, hanya saja memang Vietnam lebih beruntung berhasil mencetak gol dan berhasil mempertahankan gol tersebut. Thank you so much teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan tonton video ini sampai akhir ya. Thank you so much and until next time.